Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ruang baca? Jumpa lagi dengan saya Agnes. Masih tetap semangat kan? Tanpa berlama-lama, saya akan langsung membaca bagian berikutnya dari buku keren karya Robert T. Kiyosaki yang berjudul Increase Your Financial IQ. Kelola uang Anda dengan lebih cerdas. Oke, langsung saja kita lanjut ya. Bab 4. IQ Keuangan 2. Melindungi uang Anda. Melindungi uang Anda dari predator keuangan adalah hal yang penting. Seperti yang diketahui oleh kebanyakan dari kita, dunia penuh dengan orang dan organisasi yang menanti kesempatan memanfaatkan uang Anda untuk kepentingan mereka sendiri. Banyak dari orang dan organisasi ini sangat cerdas serta kuat. Kalau mereka lebih cerdas daripada Anda atau punya kekuatan lebih besar dibandingkan Anda, mereka akan mendapatkan uang Anda. Itulah sebabnya IQ Keuangan 2 sangatlah penting. Bagaimana Anda mengukur IQ Keuangan 2? IQ Keuangan 1 biasanya diukur dalam dolar. IQ Keuangan 2 diukur dalam persentase. Inilah yang saya maksudkan. Berikut 3 contoh mengenai 3 persentase berbeda. 1. Di Amerika, orang yang berpenghasilan $100.000 setahun dari gaji mungkin menyerahkan 50% penghasilannya untuk kombinasi pajak, misalnya federal, negara bagian, dan VICA. Penghasilan bersih orang ini setelah kena pajak adalah $50.000. 2. Orang lain mempunyai penghasilan sebesar $100.000 dari investasi dan membayar pajak sebesar 15%. Penghasilan bersih orang ini setelah kena pajak adalah $85.000. 3. Orang ketiga berpenghasilan $100.000 dan membayar 0% untuk pajak. Penghasilan bersih orang ini setelah kena pajak adalah $100.000. Pada contoh tadi, orang yang membayar persentase pajak paling kecil memiliki IQ Keuangan 2. Melindungi uang Anda paling tinggi karena lebih sedikit uangnya yang lenyap di lahap predator keuangan. Pada bab berikutnya, saya menjelaskan cara menghasilkan banyak uang dan tidak membayar pajak sedikit pun secara legal. Namun, untuk saat ini cukup ingat gagasan sederhana berikut. IQ Keuangan 2 mengukur persentase penghasilan yang bisa disimpan seseorang dari persentase penghasilan yang diambil oleh predator keuangan. Kelinci, burung, dan kutu. Pelajaran ayah kaya kepada saya dan putranya mengenai pentingnya melindungi uang dari predator keuangan dimulai saat usia kami masih sangat belia, sebelum kami punya uang sepeser pun. Karena kami masih muda, ayah kaya menggunakan contoh sangat sederhana, yaitu petani, untuk menjelaskan maksudnya. Dia berkata, seorang petani perlu melindungi tanamannya dari kelinci, burung, dan kutu. Bagi petani, kelinci, burung, dan kutu adalah pencuri. Penggunaan kelinci sebagai pencuri menjadikan pelajaran itu tertanam kuat dalam benak saya sebagai anak kecil. Kelinci lucu dan menggemaskan, kelinci tidak berbahaya. Begitu pula burung. Di rumah, saya memelihara burung parkit dan menganggap burung adalah pencuri merupakan pemikiran yang kejam. Namun, saya paham mengapa kutu dianggap pencuri. Di rumah saya ada taman, dan saya kehilangan banyak sayuran karena dimakan kutu. Berdiri di belakang kita. Ayah kaya tidak bermaksud menakut-nakuti kami. Dia hanya ingin putranya dan sadar akan dunia nyata. Dia menggunakan makhluk lucu seperti kelinci dan burung untuk menegaskan bahwa sejumlah pencuri terbesar kekayaan kita bukanlah bandit, penjahat, atau pelanggar hukum. Dia menggunakan kelinci dan burung karena ingin kami ingat bahwa sejumlah predator keuangan terbesar adalah orang serta organisasi yang kita cintai, percayai, dan hormati. Orang atau organisasi yang kita anggap ada di samping kita serta berdiri di belakang kita. Ayah kaya berkata, penyebab begitu banyak orang berdiri di belakang kita adalah karena mereka lebih mudah merogoh saku kita dari posisi itu. Salah satu penyebab ada begitu banyak orang yang memiliki masalah keuangan adalah karena ada begitu banyak tangan dalam saku mereka. Untuk meneruskan perumpamaan tentang kelinci, burung, dan kutu dalam menggambarkan predator keuangan, ayah kaya membuat daftar predator keuangan dunia nyata yang mencakup kaum birokrat, bankir, pialang, bisnis, pasangan, ipar, dan pengacara. Yang pertama, kaum birokrat. Seperti kita semua ketahui, pajak adalah pengeluaran tunggal terbesar kita. Tugas kantor pajak adalah mengambil uang kita dan memberikannya ke birokrat pemerintahan yang kemudian membelanjakannya.
Sayangnya, yang menjadi masalah dengan sebagian besar politisi dan birokrat adalah mereka sangat mahir membelanjakan uang. Sebagian besar pegawai negeri tidak tahu cara menghasilkan uang yang mungkin menyebabkan mereka memilih menjadi birokrat. Kalau bisa menghasilkan uang, mungkin mereka akan menjadi pebisnis alih-alih birokrat. Karena tidak tahu cara menghasilkan uang tetapi suka membelanjakannya, birokrat menghabiskan banyak waktu menciptakan cara yang lebih banyak dan lebih efektif untuk mengambil uang kita lewat pajak. Misalnya, birokrat Amerika menciptakan program pajak cerdas yang dikenal dengan nama AMT, yaitu Alternative Minimum Tax. AMT diciptakan pada tahun 1970, merupakan pajak tambahan bagi karyawan yang berpenghasilan tinggi, yaitu sekitar $60.000 atau lebih setahun. Itu adalah cara yang cerdas untuk membebankan dua pajak kepada orang yang berpenghasilan sama. Masalahnya, pada tahun 1970, $60.000 adalah jumlah yang besar. Sekarang, $60.000 sulit dianggap sebagai penghasilan yang tinggi. Banyak orang kaya tidak membayar pajak ini, hanya karyawan bergaji tinggi yang melakukannya. Seperti yang Anda ketahui, kita sudah membayar pajak penghasilan, investasi, rumah, mobil, bensin, perjalanan, pakaian, makanan, alkohol, rokok, bisnis, pendidikan, izin, kematian, dan banyak lagi. Kita membayar pajak demi pajak. Kita membayar pajak atas pajak yang bahkan tidak kita ketahui. Pajak ini disodorkan kepada kita sebagai bentuk sumbangan kita ke masyarakat, dan beberapa memang demikian. Namun, masalah masyarakat terus membesar karena birokrat tidak tahu cara memecahkan masalah, dan karenanya tidak tahu cara menghasilkan uang. Mereka hanya tahu cara mengeluarkan uang dengan harapan bisa memecahkan masalah. Saat lebih banyak uang tidak memecahkan masalah, mereka menciptakan pajak baru dengan nama yang cerdik. Karena masalahnya semata menjadi makin besar, persentase yang kita bayar dalam pajak pun terus membesar. Seperti halnya bunga majemuk membuat kita makin kaya, pajak majemuk membuat kita makin miskin. Inilah salah satu alasan sangat pentingnya IQ keuangan 2. Anda tidak bisa kaya kalau semua uang yang Anda hasilkan direnggut dari Anda oleh predator keuangan. Pajak itu penting. Sebelum melanjutkan, saya perlu menyatakan bahwa saya tidak menentang pemerintah atau membayar pajak. Ayah kaya berkata, pajak itu penting untuk kehidupan dalam masyarakat beradab. Dia menunjukkan kepada putranya dan saya bahwa pajak membayar sekolah dan guru, pemadam kebakaran dan perlindungan polisi, sistem peradilan, militer, jalan, bandara, keamanan pangan, serta operasional bisnis pemerintah secara umum. Yang membuat ayah kaya frustasi dengan pajak adalah birokrat jarang sekali memecahkan masalah yang mereka hadapi, yang berarti pajak harus terus dinaikkan. Alih-alih memecahkan masalah, birokrat seringkali memanggil komite untuk mempelajari masalah, yang berarti tidak akan ada tindakan yang diambil. Karena sadar bahwa kita hanya akan membayar pajak lebih besar, ayah kaya menganut filosofi, tugas birokrat adalah membenamkan tangannya makin dalam di kantong kita, secara sah. Dan tugasmu adalah membuat mereka mengambil sedikit mungkin secara sah. Sayangnya, seringkali orang yang berpenghasilan paling sedikit membayar persentase pajak paling tinggi. Belum lama ini, Warren Buffett mengatakan hal berikut tentang sistem perpajakan Amerika Serikat. Karenanya, 400 dari antara kita di sini membayar lebih sedikit untuk pajak dibandingkan resepsionis atau petugas kebersihan kita. Kalau Anda termasuk 1% orang yang paling beruntung di dunia, Anda punya utang memikirkan nasib 99% lainnya. Partai politik mana yang lebih baik? Seperti yang Anda ketahui, saya bukan pengikut Partai Republik atau Demokrat, konservatif atau liberal, sosialis atau kapitalis. Kalau ditanya mengenai hal itu, saya semata menjawab saya adalah semua yang disebutkan itu. Misalnya, sebagai kapitalis, saya ingin menghasilkan banyak uang dan membayar sesedikit mungkin pajak. Sebagai sosialis, saya memberikan sumbangan tanpa kena pajak kepada yayasan amal dan kegiatan lain yang layak menerimanya, serta ingin pajak saya digunakan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik serta memberikan layanan bagi mereka yang benar-benar tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam hal uang, banyak orang percaya bahwa Republik lebih baik daripada Demokrat. Kenyataan yang ada tidak mendukung keyakinan itu. Menurut orang Republik, Demokrat membebankan pajak dan menghabiskan uang. Di lain pihak, orang Republik meminjam dan menghabiskan uang.
Hasilnya terlepas dari partai apa yang berkuasa adalah meningkatnya utang nasional jangka panjang, utang yang akan diwariskan ke generasi mendatang dalam bentuk pajak yang lebih tinggi. Ini adalah tanda rendahnya IQ keuangan. Presiden dari Partai Demokrat, Roosevelt dan Johnson lah yang mendapat nama karena menciptakan Social Security dan Medicare, dua program yang paling mahal serta berpotensi menjadi bencana dalam sejarah dunia. Amerika adalah negara kreditor terbesar di bawah presiden dari Partai Republik, Dwight D. Eisenhower. Amerika dulu negara kaya, namun saat orang dari Partai Republik, Richard Nixon menjadi presiden, aturan uang berubah dan kemakmuran Amerika Serikat mulai berubah. Sebagai presiden, Nixon melepaskan Amerika dari standar emas pada tahun 1971. Hal ini mengubah dolar dari uang menjadi mata uang. Nixon membiarkan pemerintah Amerika Serikat mencetak sebanyak mungkin uang yang diperlukan untuk memecahkan masalah uang. Hal itu sama seperti orang yang menulis cek tanpa memiliki uang di bank. Kalau kita melakukan apa yang dilakukan pemerintah sekarang ini, kita akan dipenjara. Salah satu penyebab melebarnya kesenjangan antara orang kaya dan orang lain adalah sebagian besar orang masih bekerja dengan aturan uang lama, kapitalisme lama. Setelah 1971, aturan uang baru mengambil alih. Orang kaya menjadi makin kaya dan orang miskin serta kelas menengah bekerja makin keras, berusaha tidak terjatuh ke dalam celah yang tercipta. Pada tahun 1980, Presiden dari Partai Republik, Ronald Reagan, memberi kita supply side economics alias ekonomi voodoo. Teori ekonomi baru yang digagas oleh sang komunikator hebat Reagan, seorang aktor, bukan ahli ekonomi, adalah ilusi bahwa kita bisa memangkas pajak dan terus membayar utang pemerintah dengan cara meminjam uang. Hal ini sama dengan mendapat pemotongan gaji dan menggunakan kartu kredit untuk membayar tagihan. Waktu Thomas Gilmore, yang kala itu merupakan anggota Dewan Penasehat Ekonomi Presiden Reagan, menyadari bahwa Amerika melintasi ambang batar kreditor atau debitor pada pertengahan 1980-an. Dia berkata tidak usah khawatir, kita bisa mendapatkan laba dengan mengelolanya. Anda boleh menyebut saya gila, tetapi biasanya hal itu disebut pemalsuan. Karena perubahan pada tahun 1971 atas uang kita, dan karena supply side economics, utang nasional Amerika Serikat meledak. Pada akhir masa pemerintahan Reagan, utang federal menjadi sebesar 2,6 dolar triliun. Wakil Presiden Reagan, George Bush, pertama yang menyadari bahwa utang negara membengkak karena hilangnya pemasukan dari pemangkas pajak yang dilakukan oleh Reagan, mengikuti pemilihan presiden dengan mengumbar janji. Baca bibir saya, tidak ada pajak baru. Setelah terpilih, dia menaikkan pajak dan tidak dipilih kembali. Kemudian, Presiden Clinton, seorang Demokrat, memasuki Gedung Putih. Setelah mengalami sedikit skandal seks, dia meninggalkan jabatannya dengan mengaku telah menyeimbangkan anggaran dan tidak memperbesar utang negara. Tentu saja, seperti halnya dia berbohong tentang kehidupan seksnya, dia berbohong tentang menyeimbangkan anggaran. Dia menyeimbangkan anggaran dengan menghitung uang pajak untuk Social Security dan Medicare sebagai pendapatan. Alih-alih memasukkan uang itu ke dana trust Social Security, dia menghabiskannya. Hal itu sama seperti mengambil uang kuliah putrinya untuk membelikan Monica gaun baru. Namun, Clinton menyatakan satu kebenaran selama masa kepemimpinannya. Dia mengaku tidak ada yang namanya dana trust Social Security. Selama masa kepresidenannya, Medicare mulai berutang, yang berarti lebih banyak uang yang keluar ketimbang yang masuk. Tak lama, Social Security akan mengalami nasib serupa, saat 78 juta generasi baby boom mulai pensiun pada tahun 2008. Masuklah Presiden Bush kedua. Setelah menyatukan dunia pasca kejadian 11 September, dia menggunakan popularitasnya untuk melakukan perang melawan Irak dengan klaim tak mendasar. Sekarang, dia adalah salah satu presiden paling tidak populer dalam sejarah. Tidak hanya perang itu merupakan bencana, tetapi dalam rangka mencegah bencana ekonomi, Bank Sentral juga memangkas suku bunga dan membanjiri pasar dengan uang bernilai kecil di bawah pengawasannya. Hanya dalam 5 tahun masa berkuasanya, Presiden Bush telah meminjam lebih banyak uang dibandingkan gabungan semua presiden Amerika Serikat dalam sejarah. Krisis subprime mortgage yang terjadi belum lama ini adalah buah kebijakan ekonominya.
Kesimpulan semua ini adalah partai apapun yang terpilih untuk menduduki kursi presiden, hal itu tidak berpengaruh. Kalau itu Demokrat, mungkin akan membebankan pajak dan menghabiskan uang. Kalau itu Republik, mungkin akan meminjam dan menghabiskan uang. Hasil akhirnya sama, utang yang makin menggunung, masalah keuangan yang makin menumpuk, dan pajak yang makin tinggi. Semua itu didanai dengan mengambil sebanyak mungkin uang Anda. Apakah Anda seorang kapitalis atau sosialis? Ada lelucon yang saya dengar beberapa tahun lalu, menjelaskan perbedaan antara seorang sosialis dan kapitalis. Suatu hari, seorang sosialis mengetuk pintu rumah seorang petani dan mengajaknya bergabung dengan partai sosialis. Karena tidak tahu apa itu sosialis, sang petani meminta contoh perilaku sosialis. Orang sosialis itu berkata, kalau Anda punya sapi, semua orang di desa ini bisa memiliki susu dari sapi Anda. Hal itu dinamakan berbagi kemakmuran. Kedengarannya bagus, ujar sang petani. Dan kalau Anda punya domba, ujar orang sosialis itu, semua orang bisa mendapatkan wolnya. Bagus sekali, ujar sang petani. Sepertinya paham sosialis ini bagus. Bagus, ujar orang sosialis itu merasa yakin bahwa si petani telah beralih ke paham sosialis. Dan kalau Anda punya ayam, semua orang bisa mendapatkan telurnya. Apa? Petani itu berseru dengan marah. Buruk sekali. Keluar dari sini dan bawa sana gagasan tentang sosialis itu. Tapi, orang sosialis itu tergagap-gagap. Saya tidak mengerti. Anda senang dengan gagasan berbagi susu dan wol? Kenapa Anda keberatan dengan gagasan berbagi telur? Karena saya tidak punya sapi atau domba, gertak si petani. Tapi saya punya ayam. Itulah sebabnya IQ keuangan 2 sangatlah penting. Semua orang sependapat bahwa kita perlu berbagi kemakmuran, selama itu kemakmuran Anda, bukan kemakmuran mereka. Pilih penghasilan Anda dengan seksama. Dari bab terdahulu, Anda tahu bahwa ada 3 jenis penghasilan berbeda yang didapatkan, portofolio dan pasif. Anda perlu mengetahui perbedaannya, terutama ketika tiba saatnya melindungi uang Anda dari birokrat. Bekerja untuk penghasilan yang didapatkan tidak memberikan Anda perlindungan dari predator pajak. Di Amerika, penerima gaji dengan jumlah rendah pun membayar persentase pajak yang tinggi. Karyawan kira-kira membayar pajak sebesar 15% untuk Social Security dan mereka juga membayar pajak federal, negara bagian, serta lokal. Saya dengar sejumlah orang berkata besaran pajak Social Security bukanlah 15%. Mereka menganggap persentase yang mereka bayarkan adalah 7,4% dan perusahaan membayar 7,4% sisanya. Mungkin itu benar, tetapi menurut saya 15% itu adalah uang saya semua. Kalau tidak membayarkannya ke pemerintah, perusahaan harus membayarkannya ke saya. Hal sama berlaku pada karyawan yang berpikir perusahaan memadankan dana pensiun 401k-nya. Uang itu yang dibayarkan oleh perusahaan ke bangkit investasi untuk disimpan tetap merupakan uang Anda. Saya pribadi tidak ingin pemerintah mengelola keamanan keuangan saya di masa depan. Pemerintah melakukan pekerjaan dengan buruk. Lebih baik saya mengurus sendiri uang saya. Pemerintah tidak punya kecerdasan keuangan yang cukup. Pemerintah menghabiskan uang yang dikumpulkannya. Pemegang kekuasaan tahu bahwa sebagian besar orang tidak terdidik secara keuangan. Jadi, kenapa tidak menjadikan diri mereka dan teman-teman mereka kaya dengan uang Anda? Yang kedua, bankir. Bank diciptakan untuk melindungi uang Anda dari penjahat. Namun, bagaimana kalau Anda mendapati bahwa bankir Anda juga penjahat? Bankir tidak harus memasukkan tangannya ke saku Anda. Anda mengeluarkan uang dari saku Anda dengan tangan Anda sendiri dan menyerahkannya ke bankir. Namun, bagaimana kalau Anda mendapati bahwa orang yang paling Anda percaya untuk memegang uang Anda ternyata menyedot lebih banyak uang daripada yang Anda ketahui secara legal pula? Waktu menjadi penuntut umum New York, Gubernur New York, Eliot Spitzer, menyelidiki sejumlah perusahaan perbankan investasi dan perusahaan reksadana besar, serta mendapati mereka bersalah karena melakukan sejumlah praktek ilegal. Orang yang sangat dipercayai publik sebagai pengelola uang ternyata mengambil lebih banyak uang daripada seharusnya. Perusahaan yang bersalah dikenai denda dengan jumlah yang secara mengejutkan tidak sebanding dengan uang yang mereka ambil. Walaupun ukuran denda yang sangat kecil itu mengganggu, yang lebih mengganggu lagi adalah para bankir itu sekarang masih berbisnis. Masalahnya, penyelidikan Eliot Spitzer terbatas pada perusahaan perbankan investasi di New York.
Masalah bankir mengambil uang dari konsumen tak berdosa adalah masalah yang mendunia. Seiring dengan makin banyaknya perusahaan yang berhenti memedulikan nasib karyawan, makin banyak karyawan yang terpaksa menabung untuk masa pensiun. Mereka tidak punya uang untuk membayar jasa keuangan profesional seperti yang bisa didapatkan oleh bisnis. Hal ini menyebabkan munculnya kolam uang orang yang tidak mengerti keuangan, membuat bankir dan orang yang menjual jasa keuangan bagi karyawan menjadi makin dan makin kaya. Saat ini, dana pensiun adalah lautan yang belum pernah terjadi dalam sejarah dunia. Dijaga oleh bankir, bukan Anda. Penyelidikan dimulai. Pada tahun 2007, Kongres Amerika Serikat membuka penyelidikan terhadap dana pensiun 401k dan reksadana yang difasilitasi oleh bankir yang kita percaya untuk menangani uang kita. Berikut cuplikan artikel yang muncul pada Wall Street Journal edisi 14 Maret 2007, Eleanor Lace, What is your 401k costing you? 401k plan tidak dimaksudkan untuk memberi gambaran jelas mengenai berapa besar biaya yang dibebankan kepada peserta. Bisa jadi jumlahnya besar yang mencakup biaya audit independen, pelacakan dan pemeliharaan rekening, jasa penasehat, juga jaringan bantuan dan tentu saja biaya dasar pengelolaan dana dalam rencana pensiun. Ketegangan yang meningkat dalam hal biaya 401k mendorong pembuat hukum federal minggu lalu memeriksa apakah pengungkapan yang tidak lengkap mengenai biaya membuat karyawan kesulitan mengetahui apakah mereka mendapatkan kesepakatan keuangan yang bagus. Yang menjadi masalah dengan biaya ini adalah bahkan perusahaan Anda pun tidak memahaminya. Perusahaan Anda pun tidak mengetahui keberadaan sejumlah biaya itu karena letaknya tersembunyi. Jadi, bagaimana Anda bisa berharap mengetahui atau memahaminya? Artikel itu berlanjut. Saat ini sejumlah perusahaan menyewa konsultan luar semata untuk membantu mereka memahami biaya itu. Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah tentang biaya yang tinggi, kerumitan dan kemungkinan timbulnya konflik kepentingan yang terkait dengan apa yang disebut kesepakatan pembagian pendapatan. Hal itu sering melibatkan pembayaran oleh perusahaan reksadana ke penyedia 401k plan untuk mengganti sejumlah layanan seperti pemeliharaan rekening. Biaya ini seringkali dimasukkan ke dalam biaya pengeluaran yang ditawarkan dalam 401k plan yang kemudian memperbesar biaya yang harus dibayar peserta dana pensiun. Dengan membaca cuplikan itu, jelas bagi kita betapa mudahnya penyedia dana pensiun, yaitu bankir, menjadi kaya dengan uang Anda. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bank diciptakan untuk melindungi uang Anda. Sekarang, bank mengambil uang Anda. Tragisnya, kita sangat mempermudah bank melakukannya. Kita bahkan tidak lagi harus berjalan ke bank. Bahkan, bank mungkin akan mengenai Anda biaya kalau Anda melakukannya. Alih-alih, uang langsung diambil dari gaji Anda, bahkan sebelum sampai ke tangan Anda. Bankir tidak harus merogoh saku kita karena uang itu tidak pernah masuk ke sana. Memotong uang logam. Pada masa Kekaisaran Romawi, banyak kaisar melakukan permainan dengan uang logam. Sejumlah kaisar memotong uang logam, menggerus sedikit emas dan perak dari tepiannya. Itulah sebabnya sekarang tepian uang logam memiliki galur. Hal itu untuk melindungi uang logam supaya tidak dipotong. Saat tidak bisa lagi memotong uang logam, para kaisar memerintahkan pejabat keuangannya mencabur emas dan perak dengan logam dasar yang lebih murah. Pemerintah Amerika Serikat melakukan hal sama dengan uang logamnya pada tahun 1960-an. Tiba-tiba, uang logam perak menghilang dan uang logam palsu muncul. Kemudian, pada tahun 1971, dolar Amerika Serikat menjadi uang bernilai kecil karena sudah benar-benar dilepas dari standar emas. Dalam banyak cara, bank merupakan predator keuangan terbesar dari semuanya. Setiap hari, bank merampok kekayaan nasabah dengan mencetak makin banyak uang bernilai kecil. Misalnya, aturan bankir memperbolehkan mereka mengambil tabungan Anda dan memberi Anda bunga dengan persentase rendah. Untuk tiap dolar yang Anda tabung, bank diperbolehkan meminjamkan setidaknya 20 dolar lebih banyak dan mengenakan bunga lebih tinggi atas pinjaman itu. Misalkan Anda menyetor 1 dolar dan bank memberi Anda bunga sebesar 5% setahun untuk uang itu. Segera saja, bank diperbolehkan meminjamkan 20 dolar dan membebani Anda bunga sebesar 20% karena menggunakan kartu kredit. Bank memberi Anda 5% untuk 1 dolar dan menghasilkan 20% untuk 20 dolar. Begitulah cara bankir menjadi kaya. Kalau saya dan Anda melakukannya, kita pasti masuk penjara.
Hal itu dinamakan rentenir. Hal itu juga menyebabkan inflasi. Karena bank kita bermain-main dengan uang, kesenjangan antara si kaya dan si miskin menjadi makin lebar. Dewasa ini, penabung adalah pecundang dan bankir adalah pemenang. Dalam aturan uang yang baru, kita perlu tahu cara meminjam uang untuk mendapatkan aset karena saat ini kita tidak lagi menabung. Dengan kata lain, pada kapitalisme baru ini, yang menjadi pemenang adalah peminjam cerdas, bukan mereka yang menabung di rekening bank. Yang ketiga, pialang. Pialang adalah sebutan lain untuk tenaga penjualan. Dalam dunia uang, ada pialang saham, properti, hipotek, asuransi, bisnis, dan sebagainya. Salah satu masalah yang terjadi dewasa ini adalah kebanyakan orang menerima nasihat keuangan dari tenaga penjualan, bukan orang kaya. Kalau Anda bertemu pialang yang kaya, Anda perlu bertanya apakah dia kaya dari kemampuan menjualnya atau kemampuan keuangannya. Warren Buffett pernah melakukan pengamatan. Wall Street adalah tempat orang yang mengendarai Rolls Royce meminta nasihat kepada orang yang menaiki kereta bawah tanah. Ayah kaya berkata, alasan mereka disebut pialang broker adalah karena mereka lebih bangkrut, broke, dibandingkan dirimu. Pialang baik, pialang buruk. Salah satu masalah yang timbul dari tidak punya cukup uang adalah bahwa pialang baik, pialang yang tahu apa yang dia lakukan, seringkali tidak punya waktu untuk Anda. Mereka sibuk bekerja dengan klien yang memiliki penghasilan lebih tinggi. Waktu uang saya dan Kim masih sangat sedikit. Salah satu tantangan terbesar kami adalah menemukan pialang yang bersedia mengajari kami. Karena kami tidak punya banyak uang, kebanyakan pialang tidak punya banyak waktu untuk kami. Kami juga bertemu dengan banyak pialang yang hanya ingin menjual, bukan mengajari. Namun, kami terus mencari. Yang kami cari adalah pialang saham muda yang baru saja membangun basis klien yang cerdas, berdedikasi pada profesinya, dan juga seorang investor. Hampir seperti kebetulan, lewat teman dari teman, kami bertemu dengan Tom. Awalnya, kami memberi Tom $25.000 untuk diinvestasikan. 15 tahun kemudian, portofolio saham kami bernilai jutaan dolar dan terus tumbuh. Setelah menikah pada tahun 1986, saya dan Kim mulai berinvestasi di properti. Kami memutuskan untuk mulai dengan uang yang sangat sedikit. Kami bertemu banyak pialang properti buruk yang menjual properti tetapi tidak berinvestasi di dalamnya. Akhirnya, kami bertemu dengan John. Dengan setoran awal kami sebesar $5.000, John membantu kami menumbuhkan portofolio properti kami menjadi sekitar $250.000. Walaupun mungkin kedengarannya bukan merupakan pertumbuhan yang besar, hal itu dicapai hanya dalam waktu 3 tahun, selama pasar properti yang sangat buruk di Portland, Oregon. Sekarang ini, properti kami bernilai jutaan dolar dan terus tumbuh. Pelajaran yang didapatkan, seperti yang Anda ketahui, ada pialang baik dan pialang buruk. Sederhananya, pialang baik membuat Anda makin kaya dan pialang buruk membuat dalih. Berikut daftar yang dipersingkat mengenai hal-hal yang membantu kita menemukan serta mempertahankan pialang baik. 1. Saya dan Kim mengikuti kelas investasi dalam saham dan properti. Punya pengetahuan lebih memungkinkan kami membedakan pialang terdidik dari tenaga penjualan. 2. Kami mencari pialang yang berdedikasi dengan profesinya. Tom dan John sama-sama menginvestasikan banyak waktu melampaui kebutuhan minimum pendidikan profesional di bidang mereka. Tom sering mengajak saya melihat-lihat bisnis yang sedang ditelitinya. John adalah pialang properti yang benar-benar berinvestasi di dalamnya. Saat ini, dia adalah guru yang dihormati dalam bidang investasi properti. 3. Kami ingin tahu apakah mereka berinvestasi dalam apa yang mereka jual. Lagi pula, kenapa Anda perlu berinvestasi dalam apa yang mereka jual kalau mereka sendiri tidak punya cukup keyakinan untuk berinvestasi di dalamnya? 4. Kami menginginkan hubungan, bukan transaksi. Banyak pialang hanya ingin menjual. Tom dan John meluangkan waktu untuk makan malam bersama kami bahkan saat kami hanya punya sedikit uang. Keduanya adalah teman kami. Kunci kesuksesan. Kunci kesuksesan adalah pendidikan. Kim, John, Tom, dan saya adalah murid investasi. Kami memiliki ketertarikan pada topik yang sama. Kami semua ingin belajar lebih banyak tentang hal itu. Kami berinvestasi di dalamnya. Tom tidak tahu banyak tentang properti sehingga kami tidak membicarakan properti dengannya. John tidak tertarik dengan pasar saham sehingga kami tidak berbicara tentang saham dengannya.
Salah satu alasan kekayaan kami terus tumbuh adalah pengetahuan kami tumbuh. Saya sering menelepon John dan mengajukan pertanyaan seperti, bisa tolong jelaskan perbedaan antara tingkat CAP dan tingkat pengembalian internal? Dia akan meluangkan waktu untuk mengajari saya dan bukan sekedar menjual ke saya. Kalau dengan Tom, saya menelepon dan mengajukan pertanyaan seperti, bisa tolong jelaskan perbedaan antara obligasi panjang dan obligasi pendek? Tom luar biasa senang memainkan peran guru. Salah satu alasan The Rich Dad Company menyelenggarakan seminar mengenai saham dan properti selama beberapa hari adalah pendidikan keuangan itu penting. Guru yang memberikan pelajaran di kelas kami adalah investor yang mempraktikkan apa yang mereka ajarkan. The Rich Dad Company menghargai pendidikan keuangan karena bagi Kim dan saya, itu adalah lem yang memungkinkan kami memiliki hubungan kuat dengan pialang kami, Tom dan John. Komitmen pribadi untuk pendidikan keuangan jangka panjanglah yang memungkinkan kami berempat sama-sama tumbuh menjadi sangat kaya. Saat ini, banyak pialang saham dan properti yang terus-menerus menghubungi saya. Semuanya mengaku memiliki penawaran menarik yang akan membuat saya kaya. Dalam kebanyakan kasus, yang menarik perhatian mereka hanyalah komisi yang memungkinkan mereka membeli makanan untuk mereka santap, bukan makanan untuk saya santap. Pialang baik menginginkan makanan untuk kedua belah pihak. Sekali lagi, IQ keuangan 2 diukur dalam persentase. Pialang kerap memperoleh penghasilan dalam bentuk persentase. Misalnya, kalau saya membeli properti senilai $1 juta, siap pialang mungkin mendapatkan 6% dari penjualan itu atau $60.000. Kalau properti itu menghasilkan laba tunai atas tunai sebesar 10% per tahun, biaya pialang itu layak dikeluarkan karena saya hanya membayarkannya sekali. Sebaliknya, kalau saya membeli dan menjual, menukar properti atau melakukan perdagangan saham harian, saya membayar komisi masuk dan keluar. Hal ini kerap disebut round trip atau slippage. Dalam properti, round trip atau flipper bisa memakan 12% keuntungan selain juga memicu pajak lebih tinggi. Hal ini tidak cerdas secara keuangan. Trader versus investor. Orang yang masuk dan keluar adalah trader, bukan investor. Tidak hanya trader membayar komisi lebih tinggi ke pialang, tetapi juga membayar pajak dengan persentase lebih tinggi, alias capital gain jangka pendek untuk membeli dan menjual. Hal itu berarti birokrat bagian pajak tidak menganggap orang yang membeli dan menjual adalah investor yang mencari capital gain. Mereka dianggap sebagai trader profesional dan bahkan mungkin dikenakan tambahan pajak bekerja sendiri untuk penghasilannya. Dalam transaksi jenis ini, pialang serta birokrat menang, dan trader kalah. Investor yang cerdas secara keuangan tahu cara meminimalkan biaya transaksi dan pajak dengan cara berinvestasi secara bijak serta memanfaatkan pialang baik. Churning. Beberapa tahun yang lalu, rekening ibu teman saya di-churn oleh pialang sahamnya yang baik hati. Churning berarti pialang sibuk membeli dan menjual saham untuk klien. Di akhir transaksi, pialang memperoleh uang dari klien lewat komisi, sedangkan portofolio si klien kering kerontang. Jadi, sebelum Anda menyerahkan uang ke pialang, pilih pialang dengan seksama. Setidaknya, tanyakan kepada si pialang apakah Anda bisa menghubungi sejumlah kliennya dan berbicara dengan mereka. Ingat, pialang baik seperti Tom dan John bisa membuat Anda kaya, sementara pialang buruk bisa membuat Anda jatuh miskin. Yang keempat, bisnis. Semua bisnis punya sesuatu untuk dijual. Kalau tidak menjual, mereka keluar dari bisnis. Saya kerap bertanya, produk atau jasa bisnis ini membuat saya makin kaya atau makin miskin? Dalam banyak kasus, produk atau jasa tidak membuat Anda makin kaya. Semua itu hanya menjadikan bisnis tersebut makin kaya. Banyak bisnis berbuat sebisanya untuk menjadikan Anda makin miskin. Misalnya, banyak departemen store besar mengeluarkan kartu kredit terburuk yang bisa dimiliki seseorang. Alasan mereka menginginkan Anda membawa kartu kredit mereka adalah perusahaan mereka mendapat imbalan dari bank. Bisnis yang mengeluarkan kartu adalah pialang bagi bank. Perhatikan, pola pialang dan bankir muncul lagi. Menggunakan kartu kredit untuk membeli produk buruk. Salah satu alasan ada begitu banyak orang yang berjuang secara keuangan adalah mereka membeli produk yang menjadikan mereka makin miskin dan makin miskin lagi karena mereka membayarnya selama bertahun-tahun dengan kartu kredit berbunga tinggi. Misalnya,
Kalau saya membeli sepasang sepatu dengan kartu kredit dan butuh waktu tahunan untuk melunasi tagihan kartu kredit itu, selama bertahun-tahun, saya terus menjadi makin miskin karena terus membayar produk yang membuat saya makin miskin, bukan makin kaya. Orang miskin membeli produk yang membuat mereka tetap miskin dan butuh waktu bertahun-tahun untuk membayar produk itu dengan beban bunga yang tinggi. Kalau Anda ingin kaya, jadilah pelanggan bisnis yang berdedikasi menjadikan Anda makin kaya. Misalnya, saya adalah pelanggan jangka panjang sejumlah buletin investasi dan majalah keuangan. Saya juga pelanggan bisnis yang menjual produk serta seminar pendidikan. Dengan kata lain, saya pelanggan setia sejumlah pesaing saya. Saya juga membelanjakan uang pada produk dan jasa yang menjadikan saya makin kaya. Yang kelima, pasangan. Kita semua tahu bahwa sejumlah orang menikah karena uang, baik laki-laki maupun perempuan menikah atas dasar uang, bukan cinta. Suka tidak suka, uang memainkan peran penting dalam pernikahan. Ada kalimat dari film The Great Gatsby yang berbunyi, "Gadis kaya tidak menikahi pemuda miskin." Kalimat itu mungkin bagus di film tersebut, tetapi kenyataannya ada gadis dan pemuda miskin yang memang menikahi orang kaya karena uang mereka. Predator cinta. Ayah kaya menyebut orang yang menikah karena uang sebagai predator cinta. Semakin banyak uang yang Anda miliki, semakin besar cinta mereka pada Anda. Dalam perceraiannya yang tertunda dan banyak dipublikasikan, Paul McCartney mungkin harus menyerahkan 50% hartanya yang diperkirakan bernilai $1 miliar. Itu jumlah yang besar. Hal itu menunjukkan bahwa sebagai seorang jenius musik, McCartney menghasilkan banyak uang, tetapi kurangnya IQ keuangan 2 menjadikannya kehilangan banyak uang yang mungkin bisa dihindari dengan perjanjian pranikah. Teman saya, Donald Trump, berkata, "Buat perjanjian pranikah sebelum Anda menikah." Perjanjian pranikah adalah tanda IQ keuangan 2 yang lebih tinggi. Kehilangan 50% harta untuk hanya beberapa tahun pernikahan adalah tanda rendahnya IQ keuangan 2. Ayah kaya biasa berkata, "Kalau kau menggabungkan cinta dan uang, kerap kali kegilaan keuangan dan bukan kecerdasan keuanganlah yang meraja." Waktu saya dan Kim menikah, kami sama-sama tidak punya uang. Jadi saya tahu dia tidak menikahi saya karena uang. Walaupun tidak punya uang, kami punya strategi keluar yang sudah direncanakan. Kalau segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan yang kami inginkan. Itulah sebabnya, Kim memiliki korporasi hukum sendiri, begitu pula saya. Dia memiliki investasi sendiri, begitu pula saya. Kalaupun harus berpisah, kami tidak harus memisahkan aset kami. Aset kami memang sudah terpisah. Saya gembira mengatakan bahwa kami sudah menjalani pernikahan yang bahagia sejak 1986 dan tiap tahun pernikahan itu menjadi makin baik serta kaya. Keluar sebelum Anda masuk. Anda gila kalau berpikir kehidupan adalah tentang hidup bahagia selamanya. Bahagia selamanya hanya terjadi di dongeng. Segala sesuatu berubah, itulah sebabnya. Strategi keluar sangat penting bagi segala sesuatu yang bernilai. Saya tahu mungkin Anda merasa tidak nyaman mengajukan perjanjian pranikah sebelum menikah dengan laki-laki atau perempuan idaman Anda. Namun, itu tindakan yang cerdas secara keuangan, khususnya saat ini, ketika tingkat perceraian mencapai 50%. Saat membangun bisnis baru dengan partner baru, saya tahu mungkin Anda sulit memikirkan kesepakatan beli jual atau kesepakatan penutupan bisnis pada masa-masa awal. Tetapi itu tindakan yang cerdas secara keuangan untuk Anda pikirkan sebelum keluar untuk selamanya. Yang keenam, ipar. Kematian adalah tindakan keluar terakhir. Itulah saatnya predator atau harus saya katakan burung nazar lain muncul. Kalau Anda kaya, tidak punya IQ keuangan bisa terasa mahal bagi pasangan Anda. Kalau Anda kaya, keluarga, teman, dan pemerintah menunjukkan batang hidungnya di pemakaman. Cucu anak ipar Anda, anak yang tidak pernah Anda lihat sebelumnya, tiba-tiba menjadi bagian keluarga dan datang menangis di pemakaman Anda. Kalau Anda punya IQ keuangan yang tinggi, persentase uang Anda yang akan diterima oleh kerabat Anda yang berduka itu akan bisa Anda kendalikan, bahkan setelah Anda tiada. Orang yang memiliki IQ keuangan tinggi membuat surat wasiat, trust, dan alat hukum lain guna melindungi kekayaan serta permintaan terakhirnya dari predator kematian. Lihat saja Leona Helmsley. Dia bisa meninggalkan $12 juta untuk anjingnya dan mengabaikan cucunya. Walaupun saya tidak menyarankannya, hal itu merupakan bukti positif bahwa IQ keuangan tinggi memungkinkan Anda menentukan kemana uang Anda pergi,
bahkan dari liang kubur. Sebelum Anda tiada, rencanakan kepergian Anda dengan spesialis perencanaan harta warisan. Kalau Anda kaya atau berencana kaya, merencanakan kepergian akhir Anda adalah tindakan yang cerdas secara keuangan untuk dilakukan. Lakukan sebelum Anda meninggal, tetapi jangan masukkan nama si anjing. Yang ketujuh, pengacara. Anda mungkin masih ingat orang yang menuntut McDonald's karena kopi yang diterimanya terlalu panas. Itu adalah contoh predator keuangan yang menggunakan sistem peradilan untuk mendapatkan uang Anda. Jutaan orang menanti alasan apapun untuk menggunakan perkara hukum supaya bisa kaya. Itulah sebabnya predator ketujuh adalah pengacara. Ada pengacara yang tujuan tunggal kehidupannya adalah menyeret Anda ke pengadilan dan mengambil uang Anda. Setelah tahu bahwa predator itu bersembunyi, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang yang cerdas keuangan. 1. Tidak menggunakan nama Anda atas segala sesuatu yang memiliki nilai. Ayah miskin sayalah yang dengan bangga berkata, rumah saya adalah atas nama saya. Orang yang cerdas keuangan tidak akan menjadikan rumahnya atas namanya. 2. Segera membeli asuransi liabilitas pribadi. Ingat, Anda tidak bisa membeli asuransi saat Anda membutuhkannya. Anda harus membelinya sebelum Anda membutuhkannya. 3. Menyimpan aset bernilai dalam entitas hukum. Di Amerika Serikat, entitas hukum yang bagus adalah C. Corporation, S. Corporation, Limited Liability Corporation atau LLC, dan Limited Liability Partnership atau LLP. Ada juga entitas buruk, yaitu kepemilikan tunggal dan kemitraan umum. Ironisnya, sebagian besar pemilik bisnis kecil berada dalam entitas buruk. Aturan telah berubah. Saat ini, saya terus mendengar orang berkata, bekerja keras, menabung, keluar dari utang, berinvestasi jangka panjang dalam portofolio reksadana yang didiversifikasikan dengan baik. Itu nasihat usang dan nasihat buruk yang diberikan oleh orang yang tidak peduli dengan keuangan. Hal itu sama dengan memainkan permainan uang dengan peraturan lama. Saat ini di Amerika, karyawan yang bekerja supaya bisa menghasilkan lebih banyak uang membayar lebih banyak untuk pajak. Mereka menabung dan kehilangan uang karena dolar tidak lagi merupakan uang, melainkan mata uang yang terus berkurang nilainya. Alih-alih belajar menggunakan utang sebagai leverage untuk menjadi makin kaya, mereka bekerja keras supaya bisa keluar dari utang. Jutaan pekerja Amerika menyisihkan uang ke dana pensiun 401k yang penuh dengan reksadana. Karena kurangnya pendidikan keuangan di sekolah, dompet para pekerja dicuci bersih oleh gerombolan piranha keuangan. Sekilas menengok sejarah. Saat Anda belajar kembali dari sejarah, mudah saja melihat bahwa aturan uang berubah di Amerika Serikat dan dunia. Anda sekarang tahu kenapa menabung adalah tindakan keuangan yang naif. Perubahan ini terjadi pada tahun 1971. Pada tahun 1943, pemerintah Amerika Serikat yang sangat membutuhkan uang untuk bertempur di Perang Dunia II, mengeluarkan undang-undang yang mengizinkan pemerintah mengambil uang dari gaji pekerja sebelum mereka dibayar. Dengan kata lain, pemerintah menerima bayaran sebelum pekerja dibayar. Saat ini di Amerika, kalau punya pekerjaan, Anda tidak mendapatkan perlindungan dari pajak. Anda tidak perlu akuntan publik karena hanya sedikit yang bisa dilakukan akuntan publik untuk melindungi uang Anda. Namun, kalau ada investor atau memiliki bisnis, ada banyak lubang di jaring pemerintah yang bisa Anda terobos. Saya membahas sejumlah lubang itu di bab selanjutnya. Seperti yang Anda ketahui, pada tahun 1974, pekerja perlu menjadi investor, menabung untuk masa pensiun. Hal itu memunculkan 401k yang menjadi masalah. Dengan 401k adalah pemerintah juga menutup lubang ini bagi pekerja. Mari saya jelaskan. Kalau orang bekerja untuk mendapatkan uang, penghasilannya dikenai pajak sebagai penghasilan yang didapatkan. Penghasilan yang dikenai pajak paling tinggi. Kalau pekerja menarik uang dari 401k plan-nya, uang itu keluar sebagai bisa Anda tebak penghasilan yang didapatkan. Coba tebak bunga tabungan dikenai pajak apa? Sekali lagi, penghasilan yang didapatkan. Hal itu berarti orang yang bekerja keras, menabung, keluar dari utang, dan menabung untuk masa pensiun adalah 401k plan bekerja untuk penghasilan dengan pajak paling tinggi, penghasilan yang didapatkan. Hal itu tidak cerdas secara keuangan.
Orang yang mengikuti aturan ini dicuci bersih kantongnya oleh predator yang berdiri di belakangnya dan menunjukkan kecerdasan keuangan yang rendah karena kehilangan persentase besar penghasilan mereka. Orang yang cerdas keuangan tidak menginginkan gaji tinggi. Orang yang terdidik secara keuangan lebih memilih diberi royalti atau dividen karena pajak penghasilan jenis ini lebih rendah. Investor yang berpengetahuan luas setidaknya tahu cukup banyak untuk berinvestasi dalam penghasilan pasif atau portofolio. Penting untuk mencatat bahwa aturan pajak berbeda bagi tiap orang. Pastikan Anda mencari nasihat dari pengacara pajak serta akuntan pajak yang berkualifikasi sebelum membuat keputusan akhir. Pada tahun 1913, Bank Sentral Amerika Serikat dibentuk. Tanggal itu mungkin merupakan tanggal terpenting dalam sejarah Amerika Serikat, yaitu saat aturan uang global benar-benar mulai berubah. Ini adalah tanggal yang harus diingat oleh orang yang bekerja untuk mendapatkan gaji sebagai awal serangan atas kekayaan pribadi mereka. Pertama-tama, Bank Sentral Amerika Serikat bukanlah entitas pemerintah. Hal itu hanya mitos. Lembaga itu bukan entitas Amerika Serikat. Lembaga itu adalah bank yang dimiliki oleh sejumlah orang terkaya di dunia. Waktu Bank Sentral didirikan, orang terkaya di dunia mengambil alih sistem keuangan negara terkaya di dunia dan mengubah aturan uangnya. Saat ini, saya mendengar warga Amerika menuntut pemerintah melindungi pekerjaan Amerika dan kepentingan mereka. Kadang, saya mendengar orang berkata, beli produk Amerika atau dukung bisnis Amerika. Ya, sudah terlambat untuk itu. Itu rengekan lemah dari orang yang putus asa. Pada tahun 1913, orang terkaya di dunia mengambil alih persediaan uang dunia dengan mengendalikan ekonomi terkaya di dunia, ekonomi Amerika Serikat. Mereka mengubah aturan dan tidak mengatakannya kepada siapapun. Dewasa ini, secara teknis Amerika Serikat adalah ekonomi yang bangkrut. Dana yang penuh dengan IOU dikenal dengan obligasi atau T-bill, yaitu tagihan yang harus dibayar oleh anak-anak dari generasi berikutnya. Pencurian kekayaan ini terjadi saat miliaran orang bekerja dalam bisnis orang kaya, menabung di bank orang kaya, dan berinvestasi dalam aset orang kaya, misalnya saham, obligasi, dan reksadana lewat bankir investasi orang kaya. Sistem itu dengan sengaja ditujukan untuk mengambil dan mengendalikan sebanyak mungkin uang Anda secara legal. Beberapa tahun lalu, pada awal 1980, saya membaca buku bagus berjudul Grunge of Giants. Kata grunge adalah akronim dari Gross Universal Cash Heist, perampokan uang besar-besaran secara universal. Buku itu ditulis oleh Dr. R. Buckminster Fuller, yang dianggap sebagai salah seorang jenius terhebat pada masa kita. Saya sangat beruntung berkesempatan 3 kali belajar secara pribadi dengan Dr. Fuller tepat sebelum dia meninggal pada tahun 1983. Dia memberikan pengaruh luar biasa pada kehidupan saya, seperti halnya dia memberikan pengaruh luar biasa pada banyak orang yang pernah membaca karyanya atau belajar dengannya. Harvard University menganggapnya salah seorang alumnus yang paling penting, dan American Institute of Architects menganggapnya salah seorang desainer terhebat di era kita. Kalau Anda bisa menemukan buku Dr. Fuller, Grunge of Giants, saya yakin buku itu akan membuat Anda sedikit lebih memahami bagaimana permainan uang dicuri dari orang dan ditutupi supaya tidak ditemukan oleh sistem pendidikan kita. Saya yakin Anda akan terusik saat membaca buku ini, terutama saat Anda melihat apa yang terjadi pada minyak, perang, bank, ekonomi, dan pendidikan dewasa ini. Dalam buku itu, Dr. Fuller menyatakan bahwa pemerintah memasukkan tangan ke kantong kita lewat pajak dan memberikan uang itu ke teman mereka yang mengendalikan perusahaan multinasional. Dengan kata lain, pejabat yang kita pilih, anggota Kongres dan Senator, tidak mewakili penduduk, tetapi mewakili bisnis besar. Kejutan. Pada tahun 2003, Presiden George W. Bush dan orang-orang Republik di Kongres secara harfiah memaksakan undang-undang Prescription Drug Benefit. Undang-undang ini adalah salah satu undang-undang paling mahal yang pernah dikeluarkan Kongres selama 20 tahun terakhir. Biaya untuk wajib pajak Amerika adalah di atas 500 miliar dolar. Segera setelah undang-undang itu disahkan, sejumlah anggota dan staf Kongres ditarik untuk bekerja di perusahaan obat. Beberapa menerima gaji multi-juta dolar. Itu adalah contoh tindakan grunge. Buku lain mengenai topik ini yang mungkin ingin Anda baca, The Dollar Crisis oleh Richard Duncan.
The Battle for the Soul of Capitalism oleh John Bogle, Empire of Death oleh Bill Bonner dan Addison Wiggin. Saya yakin nilai yang didapat dari membaca keempat buku ini adalah tiap penulis datang dari disiplin ilmu berbeda dan sudut pandang berbeda. Mereka bukan sekelompok orang tidak puas yang ekstrim dan gila yang mengkritik sistem. Sebagai contoh, Dr. Fuller adalah seorang futuris, Richard Duncan adalah seorang bankir internasional, John Bogle adalah pendiri Vanguard Group, Billy Bonner dan Addison Wiggin adalah penasehat investasi internasional. 4 buku berbeda dari 4 disiplin ilmu berbeda. Semuanya secara mendasar mengatakan hal sama. Orang bermain-main dengan uang dan mencurinya secara legal. 1 set aturan baru. Saya pribadi tidak berusaha mengubah sistem. Falsafah pribadi saya adalah lebih mudah mengubah diri sendiri daripada mengubah sistem. Dengan kata lain, saya bukan orang yang bertarung melawan angin yang menggerakkan kincir. Oleh karenanya, saya bukan orang yang condong pada politik. Saya tidak percaya politik atau politisi efektif melawan mereka yang menjalankan dunia uang. Sepertinya sebagian besar politisi, supaya bisa dipilih, perlu dimanfaatkan oleh orang yang mengendalikan dunia keuangan. Kebanyakan penasehat keuangan adalah karyawan bankir dunia ini. Saya sekedar ingin mengetahui aturan dan bermain sesuai aturan. Bukan berarti saya percaya aturan itu adil atau tidak memihak, karena memang tidak begitu. Aturan uang adalah aturan uang dan selalu berubah secara teratur. Lagi pula, dunia uang yang baru ini, walaupun tidak adil, telah memberikan banyak kebaikan, antara lain membawa kemakmuran besar dan produk baru bagi dunia, meningkatkan standar kehidupan di mana-mana. Kualitas kehidupan miliaran orang meningkat, uang telah membawa banyak kebaikan. Sayangnya, perubahan ini membebankan biaya besar bagi banyak negara, lingkungan kita, dan banyak orang. Banyak orang yang menjadi sangat kaya dengan memanfaatkan mereka yang naif secara keuangan. Banyak orang yang menjadi kaya dengan mengambil kekayaan orang lain. Itulah sebabnya IQ Keuangan 2, melindungi uang Anda adalah kecerdasan keuangan yang sangat penting. Ketidaktahuan itu suatu berkah, dan itulah yang diharapkan oleh para predator keuangan. Ketidaktahuan Anda membuat mereka mendapat berkah kekayaan luar biasa. Terima kasih untuk sahabat ruang baca yang masih setia untuk tetap stay bareng saya Agnes sampai akhir pada bab ini. Sampai ketemu pada audiobook kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.